Perkenalkan, nama saya Dwi Mafitriana dari PAI 3B. Saya akan menjelaskan mengenai peta pendidikan yang ada di Indonesia. Mengenai peta pendidikan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 2 ayat. Yang pertama, itu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, itu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Bagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan 12 Tahun 2012 dan tahun 2012 dan pada nomor 18 Tahun 2019. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Adapun yang dimaksud pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, terkait hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional itu diatur pada pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 5 yang dinyatakan bahwa yang pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Kemudian yang ketiga, itu warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Kemudian yang keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Kemudian yang kelima, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sidiknas mengatur tentang penyelenggaraan yaitu pendidikan dasar, SD atau MI, dan SMP atau MTS atau sederajat. Kemudian mengatur mengenai pendidikan menengah yaitu SMA atau SMK atau MA atau sederajat, dan juga mengatur pendidikan keagamaan yang lebih detail diatur pada PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Pada intinya, tujuan pendidikan keagamaan adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan pada diri seseorang dan mengenal Tuhannya dengan baik di dalam hatinya. Kemudian ada juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu mengatur tentang penyelenggaraan
yaitu pendidikan tinggi umum dan juga pendidikan tinggi Islam. Bagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Tujuan daripada perguruan tinggi salah satunya yaitu untuk mencetak generasi peradaban bangsa yang cerdas, mengembangkan civitas akademika, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, dan terwujudnya pengabdian terhadap masyarakat berbasis penalaran tentunya dan karya penelitian yang bermanfaat. Dan juga ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu tentang pesantren, di mana pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, dan organisasi masyarakat Islam, dan juga masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mempunyai akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Dalam penyelenggaraan pendidikan kepesantrenan itu ada yang pertama itu ada pendidikan dasar dan menengah berbentuk pendidikan muadalah. Biasanya pada pesantren muadalah itu pondok yang disetarakan dengan SMA atau MA yang wajib sekolah 6 tahun, walaupun pondok tersebut tidak mengikuti kurikulum Kemdiknas atau SD, SMP, SMA atau kurikulum MI, MTS, MA. Akan tetapi alumni pondokmu adalah dapat diterima atau diakui di perguruan tinggi tentunya, yang biasanya di luar negeri seperti Al-Azhar, Umur Qura, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pendidikan dunia formal. Nah, dalam ini keduanya berjenjang seperti kuliah yang setingkat dengan SC atau MI, kemudian wusto yang setingkat dengan SMP atau MTS, kuliah yang setingkat dengan SMA, SMK, MA. Pendidikan tinggi juga berbentuk mahat ali, biasanya setingkat dengan S1, S2, S3. Ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang disusun bukan untuk menjadi pengekang. Nah, di sini terdapat independensi pesantren dan pendidikan keagamaan. Justru undang-undang ini diharapkan dapat memberikan prestasi dalam bidang keagamaan seperti kepesantrenan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai peta pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.